Pada pagi ini kita akan lihat Mazmur 133. Satu bagian firman Tuhan yang sudah tidak asing di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sambil saudara buka di situ from the book of Psalms 133 verse 1 through 3. This is one of familiar passage of the Bible that we often hear of. Satu bagian firman Tuhan sudah tidak asing lagi bagi kita. Sementara saudara di situ, biar saya bisa memberikan introduction dulu kepada saudara. Nah, tema untuk khotbah kita di bulan Mei ini adalah relationship matters. Bahwa hubungan itu sangat penting untuk mencapai destiny kita. Kita bicarakan mengenai destiny, mengenai tujuan panggilan Allah dalam hidup kita. Nah, ini berbicara mengenai pentingnya untuk kita memiliki hubungan yang baik agar kita bisa mencapai destiny yang telah Tuhan rencanakan bagi kita. Kita percaya bahwa Allah merencanakan masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap kita. Apapun situasi, keadaan, pengalaman hidup kita. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa perjalanan iman kita, bahwa kita mencapai destiny dalam hidup kita, kita tidak pernah berjalan sendirian. God never meant for us to reach our destiny on our own. Baik itu dalam perjalanan rohani kita maupun di dalam rumah tangga kita. Tuhan tidak menentukan kita sebagai single fighter. Kita itu berjuang bersama-sama dengan orang lain. Kita berjuang bersama dengan pasangan kita. Kita berjuang dengan anggota keluarga kita. Kita berjuang bersama dengan saudara seiman kita. Amin, saudara. Jadi kita tidak pernah sendirian. We never be a single fighter. Itu sebabnya seringkali di Alkitab berbicara mengenai tubuh Kristus. Kita adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Itu sebabnya kenapa Alkitab berbicara mengenai kita ini sebagai anak-anaknya Tuhan. Kita ada keluarganya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya berjuang sendirian, berjalan sendirian. It has never been meant for you and me as the people of God to walk alone, to fight alone, to reach our destiny. We are always with others, our family members, our spouse, and our fellow Christians, the body of Christ. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian juga dalam perjalanan dengan iman kita. Nah, minggu lalu saya menyampaikan betapa pentingnya hubungan pernikahan itu. Pernikahan yang direncanakan oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Pernikahan yang Tuhan rencanakan di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama. Nah, pernikahan yang berhasil menuntut dalam hidup kita untuk kita berkorban. Kalau saudara masih ingat, pernikahan itu yang berhasil itu menuntut bagi kita untuk kita selalu mengasihi. Dan pernikahan yang berhasil itu menuntut kita untuk selalu melakukan tindakan penebusan. Artinya tidak cukup kita mengampuni, tidak cukup sekedar kita berkorban, tidak cukup sekedar kita mengasihi, tetapi kita memulihkan kembali hubungan yang ada. Nah, itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ini adalah prinsip kebenaran firman Tuhan yang bisa kita terapkan sehingga mengalami keberhasilan di dalam hubungan suami istri. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan mengenai hubungan keluarga. Jadi untuk mencapai destiny, hubungan itu sangat penting. Salah satu hubungan yang kita bicarakan minggu lalu adalah hubungan suami istri. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana memiliki hubungan keluarga yang baik sehingga setiap kita mencapai destiny yang telah Tuhan rencanakan. So today we're going to look into the family relationship. So last week we talked about a marriage relationship. Today we look into the whole family. That together as a family members that we will reach our destiny. Di mana kita dibangun,
di mana kita dilindungi dalam keluarga, di mana kita dipelihara, bahkan kita dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus. Itu tujuannya Tuhan bagi kita. So once again, in the family, it's a place where God protect us. It's a place where God wants us to grow together. It's a place where God wants us to be formed into the image of Christ as the ultimate destiny of God for our life. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sangat penting bagi kita untuk memiliki hubungan keluarga yang rukun. Sebentar kita akan baca ayatnya. Prinsip ini juga berlaku untuk segala hal dalam bentuk komunitas. Untuk suatu komunitas bisa berhasil, untuk suatu komunitas bisa bahagia, untuk suatu komunitas bisa berkembang dengan baik, harus ada kerukunan. Baik itu dalam perusahaan, baik itu di dalam rumah tangga, maupun dalam gereja Tuhan. Bahkan juga dalam suatu negara. Di dunia ini ada beberapa negara yang dulu miskin sampai sekarang masih tetap miskin dan melarat rakyatnya. Kenapa? Karena selalu perang, selalu ada konflik. Salah satu negara di dunia yang selalu konflik adalah Afghanistan. Yang masih rakyatnya tetap menderita, tetap miskin, tetap susah. Di sekitar kita ada beberapa negara, misalnya Myanmar. Negara misalnya Kambodia. Dulu adalah negara yang paling makmur di Asia Tenggara. Lebih makmur dari Singapura, lebih makmur dari Indonesia. Tapi sekarang negara-negara itu menjadi negara yang miskin dan melarat. Kenapa? Karena selalu ada konflik, selalu ada perang, selalu ada pertikaian di antara mereka. Apabila itu terjadi, mereka tidak bisa membangun negara mereka. Demikian juga dalam keluarga. Apabila selalu ada pertikaian dan konflik, itu akan selalu membuat keluarga itu tidak bisa membangun dan tidak bisa mencapai keberhasilan. Itulah sebabnya mengapa Mazmur 133 bunyinya demikian. Kita baca sama-sama kalau saudara buka di situ ya. Kalau Anda ada di situ, kita akan baca ayat 1 dan kemudian ayat yang ketiga. Ya. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, dari ayat firman Tuhan ini kita menyadari bahwa prinsip kerukunan itu bukan hanya berlaku di dalam kehidupan sehari-hari secara dunia sekalipun, tapi sebagai keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Ini juga sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena Alkitab berkata kalau kita hidup rukun bersama itu indah dan menyenangkan. Istilah bahasa Inggris adalah refreshing, precious and refreshing, menyegarkan kita. Dan juga Alkitab berkata kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Artinya kalau kita hidup rukun bersama dalam keluarga, kita akan bukan saja hidup itu bahagia, tapi ada berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga itu. Dan itu sangat penting bagi kita, saudara. Nah, kalau kita lihat, saudara, yang sekarang yang menjadi pertanyaan dan yang ingin saya sampaikan secara singkat adalah, kalau kerukunan itu penting dalam keluarga, if harmony is very important in the family relationship where God will just command His blessings and life. And there is the preciousness and refreshing in that kind of setting. So the question now is, how do we have a harmonious families? Bagaimana kita memiliki hubungan keluarga yang rukun? Itu adalah hal yang sangat penting yang saya ingin sampaikan kepada saudara secara singkat pada pagi ini. Yang pertama, saudara,
Untuk kita bisa memiliki hubungan keluarga yang rukun di dalam keluarga yang berbeda-beda, anggota keluarga yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda-beda, itu bukan sesuatu yang gampang. Oleh sebab itu yang pertama adalah kita harus belajar saling menghormati satu dengan yang lain. Katakan sama-sama saling menghormati. 2, 3. Saling menghormati. Sekali lagi katakan apa saudara? Saling menghormati. Nah, pertama-tama dimulai dengan anak-anak harus menghormati orang tua. Alkitab berkata demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini kepada bangsa Israel, umat Tuhan yang akan memasuki tanah perjanjian. Tuhan berkata anak-anak itu harus hormat sama orang tua, yaitu ayah dan ibu, supaya mereka panjang umur menikmati berkat di tanah perjanjian. Yang itu juga sama, berarti kalau kita dalam keluarga kita rukun, Tuhan akan perintahkan berkat, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan berkati. Nah, untuk supaya keluarga itu rukun harus saling menghormati. Salah satu yang penting adalah anak-anak menghormati orang tua. So the very first key we want to have a harmonious family is that for the children to honor their father and their mother. Di dalam terjemahan bahasa Inggris adalah honor your father and your mother. It's very different from respect your father and mother. Because respect you earn it, but honor you have it because who you are. Right? Jadi bahasa Ibrani, bahasa asli di terjemahan Alkitab bahasa Perjanjian Lama adalah kavod. Nah, kata kavod ini saudara artinya menghargai dengan perbuatan, dengan sikap, dengan perkataan kita menghormati ayah dan ibu kita. Nah, kata kavod ini saudara adalah kata yang digunakan di Alkitab memuliakan Tuhan. Kalau sudah ada baca di Alkitab, muliakanlah Tuhan. Nah, ini sama juga dengan hormatilah Tuhan. Jadi kita menghormati orang tua kita, bukan karena dia tidak ada kesalahan, bukan karena dia tidak ada kekurangan, tetapi karena dia orang tua kita. So we honor our father and mother is not because of they have done incredible well, because they never done mistake. No, we honor our father and mother is because who they are is just like we honor God for who God is. Nah, kata kabot itu artinya secara literal berat. Mungkin saudara berkata Tuhan itu berat-beratkan Tuhan itu artinya apa saudara? Itu seperti kalau zaman dulu itu harga itu ditentukan beratnya. Emas misalnya ditentukan oleh beratnya emas. Jadi kalau 1 kilo itu berat misalnya 2 kilo itu lebih berharga daripada 1 kilo. Itu kira-kira maksudnya kavod, berat. Artinya kita hormati Tuhan itu sebagaimana mestinya. Demikian juga terhadap orang tua kita. Kita hormati mereka karena mereka orang tua kita. So we give honor to them. Nah, itu sebabnya bagi kita sebagai orang tua khususnya suami dan istri, untuk supaya anak-anak itu bisa menghormati ayah dan ibunya, itu kita juga belajar menghormati satu dengan yang lain. Suami menghormati istri, istri menghormati suami. Supaya kenapa? Supaya anak-anak bisa belajar. Oh, ternyata begitu menghormati satu dengan yang lain. Cuman celakanya kalau suami istri lagi berantem, biasanya mereka suka menjelek-jelekkan pasangannya. Kamu ya, jangan baik-baik sama ayah kamu. Kamu ya jangan baik-baik sama mama kamu. Dan ceritakan semua kejelekan papanya dan mamanya. Dan tidak semestinya kita lakukan demikian. Demikian juga waktu kita perlakukan suami dan istri di depan anak-anak. Kalau kita tidak hormati pasangan kita, anak-anak kita akan melihat. Dan mereka tidak akan menghormati pasangan kita yang adalah ayah dan ibu mereka. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk kita menunjukkan sikap kepada anak-anak kita untuk menghormati satu dengan yang lain. Nah, Tuhan Yesus waktu di muka bumi itu dia tidak senang dengan orang yang tidak hormati orang tua mereka. Bahkan Tuhan itu mencela orang-orang Farisi
Yang tidak menghormati orang tua mereka yang kelihatannya beragama tetapi tidak menghormati orang tua mereka. Nah, bagaimana kita menghormati orang tua? How do we honor our father and mother? One of the way to honor our father and mother is that we learn to obey them. Alkitab berkata kepada kita, children, always obey your parents, for this please the Lord. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena itu menyenangkan Tuhan. Haruslah demikian. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menghormati orang tua kita, yaitu pada saat mereka sudah tidak mungkin produktif lagi, mungkin mereka tidak bisa mencukupkan kebutuhan mereka lagi, kita itu pelihara mereka. Kita mencukupkan kebutuhan mereka. Itu sebabnya mengapa Alkitab berkata, kalau ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, termasuk orang tuanya yang sudah tidak berdaya, Alkitab berkata dia itu lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi kita sebagai anak harus pelihara orang tua kita, mencukupi kebutuhan mereka, dan kita belajar untuk menghormati mereka dengan taat kepada mereka. Nah, oleh karena itu saudara, salah satu pelajaran yang paling penting bagi anak-anak kita adalah agar mereka menghormati ayah dan ibu mereka dengan cara sebagai kita sebagai orang tua belajar menunjukkan contoh itu kepada mereka dengan menghormati pasangan kita. Itulah sebabnya Alkitab berkata demikian, sudah dengarkan baik-baik khususnya kalau suami, dikatakan demikian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saking pentingnya sebagai suami menghormati istri, Alkitab berkata kalau kamu tidak hormati istrimu, doamu terhalang. Kenapa itu sangat penting saudara? Tentu saja ini tidak bicara hanya kepada suami, mungkin zaman dulu suami lebih dominan. Tapi juga berbicara mengenai kepada istri. Untuk kita menghormati pasangan kita. Kalau kita, Alkitab berkata doa kita bisa terhalang. Kalau kita tidak menghormati pasangan kita bisa membawa pengaruh buruk kepada anak-anak kita. Yang semestinya menghormati ayah dan ibu, kalau mereka tidak lakukan, daripada berkat akhirnya datang yang lain dalam kehidupan mereka. Jadi saudara, untuk memelihara kerukunan dalam keluarga, kita harus belajar menghormati satu dengan yang lain. Mulai dari anak-anak menghormati orang tua, kemudian pasangan saling menghormati. Dan ini membawa saya kepada poin yang kedua. Untuk supaya ada kerukunan dalam rumah tangga, kita harus menjaga perasaan anggota keluarga kita. Katakan apa saudara? Jaga apa? Jaga perasaan. Sekali lagi saudara. Jaga apa saudara? Jaga perasaan. Saudara, minggu lalu mungkin masih ingat. Saya katakan bahwa kasih antara suami dan istri itu tidak boleh berdasarkan perasaan saja. Tetapi saya tidak berkata perasaan itu tidak penting. Perasaan itu penting. Kenapa? Kalau dalam suatu pernikahan, dalam hubungan satu dengan yang lain tidak ada perasaan, itu berarti hubungan itu hambar. Hubungan itu sudah tidak dinamis lagi. Hubungan itu sudah tidak penting lagi. Itu sebabnya ada perasaan. Itu sebabnya kita masih bisa merasa tersinggung. Itu sebabnya kita masih bisa merasa sakit. Itu sebabnya kita masih bisa merasa kecewa dalam keluarga kita, hubungan satu dengan yang lain. Demikian juga dalam keluarga saudara. Nah, itu sangat penting bagi kita untuk menjaga hubungan yang baik. Untuk bisa menjaga kerukunan, maka kita perlu belajar untuk tidak melukai perasaan anggota keluarga kita. Yang biasanya paling gampang perasaannya dilukai, yang secara tidak sadar dilakukan, adalah apabila anak-anak itu masih tidak berdaya. Mungkin mereka tidak bisa berargumentasi. Mungkin mereka tidak bisa membantah, belum bisa membantah. Tapi mereka simpan dalam hati mereka. Mereka merasa kecewa. Mereka merasa dipersalahkan. Mereka merasa dipermalukan di depan orang mungkin saudara.
Mungkin mereka merasa tidak berdaya karena mungkin kemampuan mereka tidak bisa, saudara. Atau mungkin mereka merasa kecewa sama diri sendiri, ditambah lagi perkataan dalam keluarga. Nah, tindakan-tindakan demikian bisa membuat orang menjadi semakin sakit dan kemudian menyimpan kepedihan, menyimpan segala keamarah, menyimpan segala kebencian dalam hati mereka. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata demikian. Sudah dengarkan Efesus pasal yang ke-6 ini luar biasa. Dengarkan baik-baik ya saudara. Dia katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Jadi Rasul Paulus sedang berbicara kepada anak-anak supaya taat sama orang tua. Perhatikan ayat berikutnya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi, dan kamu. Jadi ini masih dalam satu konteks supaya anak-anak hormati orang tua, diberkati Tuhan dengan umur panjang dan kebahagiaan. Dan kemudian ayat berikutnya dia katakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mungkin sebagian orang tua waktu mendengar ayat ini supaya anak-anak hormati orang tua dan sebagai orang tua kita menuntut, kita paksa, kita ancam mungkin saudara. Supaya mereka selalu taat, supaya dengerin kita gitu. Tanpa kita menyadari penekanan yang kita lakukan, paksaan yang kadang-kadang kita lakukan, ancaman yang kita lakukan. Alkitab berkata untuk ingatkan kita supaya kita hati-hati karena itu bisa menimbulkan amarah dalam hati mereka. Dan apabila amarah di dalam hati mereka itu timbul, maka itu bisa mendatangkan pertikaian, kekacauan dalam keluarga itu. Mungkin pada waktu mereka kecil belum kelihatan, tapi pada waktu mereka mulai besar akan kelihatan sekali. Itu sebabnya janganlah tuntutan, perkataan, sikap, perbuatan orang tua menyebabkan perasaan anak itu terluka sehingga timbul amarah dalam hati mereka. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk menjaga perasaan mereka juga. Demikian juga untuk setiap anggota keluarga. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut kita kata yang kasar. Jangan kata-kata caci maki. Jangan kata-kata yang merendahkan. Jangan kata-kata yang membuat orang menjadi tersinggung. Jangan saudara, karena mungkin mereka tidak membantah seketika, tetapi mereka bisa menyimpan itu dalam hati mereka. Salah satu contoh di dalam Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana keluarganya Yakub, yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya itu terjadi pertikaian besar. Semua itu kenapa terjadi saudara? Semua itu terjadi oleh karena ayahnya bersikap yang tidak baik, membuat pilih kasih, kemudian membuat pakaian buat Yusuf yang indah-indah, membuat anak-anak yang lain tersinggung. Alkitab berkata mereka tambah benci, ada amarah timbul dalam hati mereka. Selama ada bapaknya, Yusuf masih dilindungi. Waktu Yusuf berada di padang gurun bersama dengan mereka, saudara-saudara berusaha membunuh dia. Itu apabila amarah disimpan di dalam hati. Itu sebabnya kita perlu untuk menjaga perasaan daripada anggota keluarga kita. Nah kadang-kadang saudara tentu saja kita tidak bisa 100%. Ada kalanya mungkin kita lakukan kesalahan. Atau mungkin kalanya ada salah paham. Mungkin saudara pernah ingat cerita saya. Waktu saya masih kecil, suatu kali ayah saya memberikan uang jajan buat saya. Waktu saya dapat uang jajan itu, saya protes sama ayah saya. Nah, ayah saya meninggal waktu saya masih kecil, tapi waktu dia masih hidup, saya sempat interaksi dengan dia. Saya ingat beberapa perkara yang terjadi. Dia kasih uang jajan buat saya lihat uangnya, waduh uangnya sedikit sekali. Saya komplain sama ayah saya, Pak, kakak di Koko dikasih jauh lebih banyak daripada saya? Wah, ayah saya bermurah hati, dia dengan sabar menjelaskan kepada saya, oh kakak kamu
perlu pergi ke sekolah. Di sekolah dia perlu makan siang dan dia perlu uang untuk beli makan siang. Nah, kamu masih di rumah belum sekolah. Yang ada di rumah kamu bisa makan dengan gratis. Jadi uang ini hanya untuk jajan permen saja. Saya baru mengerti ternyata papa saya bukan pilih kasih karena saya tidak butuh sebanyak itu karena kakak saya dia perlu pergi belanja waktu dia sekolah di sana, saudara. Dan itu membantu saya mengerti. Nah, ada kalanya sebagai orang tua kita perlu jelaskan. Anak kita tersinggung mungkin jangan dibiarkan begitu saja. Anak kita salah paham jangan dibiarkan begitu saja. Betul mungkin berapa hari mungkin dia sudah lewat biasa saja. Tapi mungkin hatinya masih terganjal. Ada perasaan, ada amarah simpan dalam hatinya. Ajak bicara, saudara. Jelaskan situasi keadaan yang ada. Mungkin ada suatu keadaan yang kita tidak mengerti. Ada mungkin juga keadaan yang dihadapi, kesulitan tantangan dihadapi yang kita tidak mengerti. Pergumulan yang kita tidak mengerti. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk menjaga perasaan mereka. Supaya mereka itu bisa terlindungi. Itu sebabnya Alkitab berkata kepada kita, sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Apabila dalam keluarga semua saling iri, apabila dalam keluarga ada kebencian, ada kekacauan akan timbul. Maka kerukunan itu akan rusak. Jadi saudara, yang pertama saling menghormati, yang kedua jaga apa saudara? Perasaan. Kalau ada yang terluka, coba dipulihkan. Coba diajak ngomong. Ayo coba mungkin kita dipahami. Coba mungkin kita saling mendoakan satu dengan yang terakhir, saudara. Ini yang terakhir adalah libatkan Tuhan senantiasa. Nah, kalau di gereja kita bilang begitu kadang-kadang rasanya kok klise. Klise itu artinya kok basa-basi gitu, saudara. Tidak demikian dengan apa yang ingin saya sampaikan, saudara. Karena apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara, di dalam kitab Mazmur 133 mengatakan bahwa kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Ayat itu tidak bermaksud bahwa Tuhan itu adalah aksesori kerukunan keluarga kita. Alkitab itu, ayat itu tidak bermaksud keterlibatan Tuhan itu bukanlah hasil suatu kerukunan keluarga. Tetapi yang ingin dikatakan oleh pemazmur 133 adalah bahwa Tuhan adalah sumber dan pusat dan inti kerukunan keluarga itu bisa terjadi. Dengan kata lain, sambil kita berusaha untuk merukun bersama-sama, mata kita itu harus lihat kepada Tuhan. Harapan kita itu harus kepada Tuhan. Pusat kita itu harus kepada Tuhan. Kita berusaha melakukan apa yang kita lakukan. Kita merendahkan diri, kita menghormati yang lain, kita kemudian memberkati yang lain, kita merendahkan hati kita menjelaskan keadaan yang ada. Semuanya tidak hanya sekedar kita melihat kerukunan saja. Tetapi semua tertuju kepada Tuhan karena kita menyadari itulah yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Itu sebabnya Mazmur 127 berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. See, unless the Lord build the house, unless the Lord watch over us, otherwise everything will be in vain. Jadi, kalau bukan Tuhan yang terlibat dalam keluarga kita, kalau bukan Tuhan yang memulihkan hati yang terluka, kalau bukan Tuhan yang memberikan kerendahan hati dalam hidup kita, kalau bukan Tuhan yang mencurahkan kasih-Nya dalam keluarga kita untuk mengasihi yang lain, semua kita lakukan akan sia-sia. Kita harus melibatkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Dan Yusuf, saudara, setelah sekian tahun, setelah pengalaman yang pahit yang dia alami, menyadari semuanya itu. Kalau Tuhan terlibat, ujungnya pasti luar biasa. Itu sebabnya dia berkata demikian kepada saudara-saudaranya. Kamu memang telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, merencanakan yang jahat. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan.
Semua apabila kita utamakan Tuhan dan melibatkan Tuhan, maka yang direncanakan Tuhan yang baik, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, selama kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam keluarga seringkali mendatangkan pergumulan bagi kita. Tetapi apabila kita belajar senantiasa melibatkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan, yang kelihatan negatif sekalipun. Kadang-kadang ada anak-anak yang tidak hidup seperti yang kita rindukan, yang kita doakan. Kadang-kadang anak-anak itu tidak seperti yang kita kehendaki dalam hidup kita. Jangan takut saudara. Kenapa? Kalau kita libatkan Tuhan, ujungnya pasti yang baik, yang terbaik yang Tuhan rencanakan bagi kita. Tapi kita harus libatkan Tuhan, utamakan Tuhan. Ada seorang berkata demikian saudara, saya kutip saja dalam bahasa Inggris, ini James Dobson. Saya tutup dengan ini, James Dobson ini adalah seorang yang famous, terkenal di dalam bidang keluarga dan seorang Kristen. Dia berkata demikian saudara, bahasa Inggris yang saya coba terjemahkan. Parents shouldn't despair when it looks like everything they have tried to teach their adolescents seems to have been forgotten. Katakan orang tua, janganlah engkau putus asa ketika engkau melihat segala sesuatu yang telah kita ajarkan kepada anak-anak kita kelihatannya telah dilupakan. Nah, kalau dia berkata demikian, kemungkinan besar banyak sekali orang tua yang merasa demikian. Yang mungkin tanya kepada dia, kita sudah ajar, kita sudah doakan, kita sudah tolong. Tapi kok anak-anak tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita ajarkan, melupakan ajaran Tuhan yang kita ajarkan. Kemudian dia katakan demikian, he is going through a metamorphosis that has turned everything upside down. But stick around, he'll get his legs under him again. Dia katakan jangan putus asa. Mereka cuma mengalami metamorfosis, perubahan. Ingat nggak saudara kalau kepompong ulat itu kan kelihatannya jelek, kotor gitu saudara. Nah kalau dia nanti saudara kemudian dalam kepompong kelihatannya mati dan nggak ada apa-apanya. Tapi suatu saat dia akan mengalami perubahan, akan keluar. Kemudian seperti kupu-kupu yang indah. Jadi sebagai orang tua kita tidak patut putus asa dan kita juga tidak patut saudara menyalahkan diri kita ketika anak-anak kita belum hidup seperti yang kita inginkan dan doakan. Kenapa? Karena Bapa kita di surga, Bapa yang sempurna pun punya anak-anak yang tidak sempurna dan ada kalanya memberontak terhadap dia. Sekalipun saudara kita sudah menyediakan yang terbaik dan segala sesuatu kelihatan sempurna. Ada kalanya ada anak-anak yang memilih jalan mereka sendiri juga. Tapi jangan putus asa. Suatu hari mereka akan kembali lagi. Seperti yang perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Ingat gak Yesus memberikan perumpamaan anak-anak sulung, anak bungsu. Alkitab tidak mengatakan ayah itu melakukan kesalahan. Alkitab tidak mengatakan mereka kekurangan di keluarga itu. Alkitab tidak mengatakan bahwa ada masalah dalam keluarga itu. Hanya anak bungsu itu saja merasa ada yang lebih baik di luar. Dia minta harta dari bapaknya, pergi ke sana yang jauh. Menderita. Dia ingat kembali. Di rumah bapaknya ternyata lebih baik. Mereka kemudian dia kembali lagi ke rumah bapaknya. Sebagai orang tua yang perlu kita lakukan, hati kita tetap terbuka untuk menerima mereka kembali pada saatnya. Dan karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi kita harus menempatkan Allah di tengah-tengah keluarga kita agar ada kerukunan dalam keluarga itu. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan ke tengah-tengah kita. Yang percaya katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan kami percaya Engkau tidak pernah gagal. Engkau merencanakan keluarga kami, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Keluarga di mana ada kerukunan terjadi dalam keluarga kami. Apabila saat ini kami belum melihatnya, ajar kami Tuhan
untuk mengerti bahwa hidup kami ada dalam tangan-Mu, rancangan-Mu indah bagi kami. Itu sebabnya ajar kami Tuhan untuk boleh menghormati satu dengan yang lain. Untuk kami boleh menjaga perasaan satu dengan yang dalam keluarga kami. Dan senantiasa melibatkan Engkau dalam segala sesuatu dalam keluarga kami. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan turun dalam keluarga kami Tuhan. Dan kami akan mencapai destiny, masa depan yang penuh pengharapan bagi kami, bagi anak-anak, bahkan anak cucu kami. Sebab firman-Mu berkata, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Kami akan mengalami kelimpahan. Haleluya. Santa Karabasanto Korabasikarabasantara. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we thank you for today, Father. We pray that you will seal your word in our hearts and continue to grow. That we will build a harmonious family. That we will honor one another. We try to be a blessing to one another. And put you at the center of our family. And we will see that your purpose and your plan will be fully established. And we will reach our destiny. A better future, a bright future that you have prepared for us, O God. We thank you, Father, as we commit our hearts to you. As we commit our lives to you. Father, you bless your people. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, berkati setiap keluarga, berkati setiap pekerjaan usaha anak-anak-Mu. Berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka. Tuhan membuat mereka berhasil dalam apa yang mereka lakukan. Bahkan mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang penuh dengan kuasa. Urapi mereka dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Saat mereka menumpangkan tangan pada orang sakit itu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati oleh karena mereka ya Tuhan. Berkati pekerjaan perusahaan di mana mereka bekerja. Berkati keluarga di mana mereka bekerja Tuhan. Berkati sekolah di mana mereka sekolah Tuhan. Berkati mereka. Bukakan tingkap-tingkap langit. Berkati berkat rohani jasmani dengan berlimpah-limpah. Umat dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Bapa surgawi, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan pengurapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin. Tuhan berkati saudara, selamat hari Minggu, sampai ketemu di minggu yang akan datang.